Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bapak Ibu Guru Digital Hebat dan sahabat denyut nadi kebijakan publik dimanapun berada. Di episode 5, kita sudah berhasil merancang inovasi dengan design thinking. Namun, rancangan hebat di atas kertas perlu diuji dalam praktik nyata. Hari ini kita akan membahas micro-teaching, yaitu praktik mengajar skala kecil, dan peer teaching, yaitu praktik mengajar teman sejawat. Tapi sebelum kita naik panggung, saya ingatkan, pastikan sahabat selalu rajin membaca buku tutorial semua aplikasi pembelajaran yang menggunakan perangkat dengan baik dan benar. Tanpa penguasaan aplikasi, rasa percaya diri kita di depan kelas bisa goyah. Bapak dan Ibu Guru Digital Hebat, serta sahabat denyut nadi kebijakan publik. Mengajar coding dan AI butuh keluasan. Sebagai analis kebijakan, saya melihat micro-teaching sebagai standar penjaminan mutu kualitas guru sebelum implementasi kebijakan kurikulum. Dan sebagai guru digital, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memanfaatkan momen ini untuk saling belajar dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan kita bersama. Berdasarkan modul 5, micro-teaching adalah praktik mengajar dengan durasi singkat, sekitar 15-45 menit kepada kelompok kecil. Sedangkan peer teaching adalah saat kita mengajar di depan rekan guru sendiri yang berperan sebagai murid. Tujuannya adalah menyempurnakan teknik pengajaran coding kita dalam lingkungan yang mendukung. Fokus utamanya ada pada manajemen kelas digital, yaitu bagaimana kita mengelola murid saat mereka asyik dengan perangkat masing-masing. Lalu teknik penilaian, bagaimana kita melihat progres murid saat mereka menyusun kode. Dan yang terpenting, umpan balik. Dalam sesi ini, kita sangat butuh masukan dari teman sejawat. Jangan anti-kritik. Jika teman bilang cara kita menjelaskan algoritma terlalu cepat, itu adalah masukan berharga untuk perbaikan kita. Sangat disarankan untuk merekam sesi ini. Dengan menonton diri sendiri mengajar, kita akan sadar bagian mana yang perlu ditingkatkan, terutama saat mendemonstrasikan aplikasi AI. Memang, fakta di lapangan menunjukkan karakter rekan-rekan kita berbeda-beda dan bisa berpengaruh dalam memberikan penilaian. Terkadang penilaian tidak objektif, mungkin karena segan dengan kerabat atau teman dekat, atau tidak ingin menjatuhkan di depan umum. Memang, sebaliknya. Bisa juga karena sedang berkonflik, lalu sengaja menjatuhkan. Untuk itu, sebagai seorang analis kebijakan publik, saya menyarankan agar penilaian mutlak ada di tangan pemberi pelatihan sebagai pihak yang dianggap sudah bersertifikat, baik sebagai mentor, narasumber, atau penanggung jawab pelatihan. Penilaian sebaiknya dilakukan melalui rekaman audio-video, seperti pada pelaksanaan uji kinerja PPG yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Sahabatku Bapak Ibu Guru Digital Hebat dimanapun berada, tidak ada guru yang langsung sempurna. Kesempurnaan lahir dari latihan yang konsisten. Tentu kesempurnaan yang bukan kesempurnaan hakiki, karena kesempurnaan hakiki hanya milik Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sahabat punya pengalaman unik atau lucu saat pertama kali praktik mengajar di depan teman sejawat? Yuk, bagikan ceritanya di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe, agar terus berkembang menuju monetisasi dan menjadi bagian riset untuk mengatasi kesenjangan digital dalam pendidikan di pelosok negeri ini. Setelah semua praktik selesai, bagaimana cara kita menutup modul ini dengan laporan yang bermakna? Kita akan bahas di episode terakhir. Episode 7, Refleksi and Implementasi Pedagogik. Yang saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan guru digital. Ikuti terus konten edukasi ini. Salam persatuan kesatuan bangsa, negeri Indonesia Jaya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.